Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Rodita, guru SMP Negeri 2 Sajingan Besar, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pagi juga, silahkan duduk. Yang salah satu di antara kalian mimpin doa. Belajar adalah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang mau belajar, berkatilah kami. Apa kabar kalian semua? Baik. Iya, syukur puji Tuhan kalian semua sehat. Lalu siapa yang tidak hadir? Emi sama Simon. Keterangannya? Emi sakit, Simon alpa. Ya. Sudah lengkap dasi apa segala? Lengkap. Ya. Lalu kelas kalian tidak ada sampah? Tidak. Karena ada yang piket. Ada yang piket. Dalam belajar nanti tidak ada yang keluar. Izin mau ke WC. Karena kalau jika ada yang keluar nanti pelajaran kita tidak akan tertib. Mau ke WC lah, mau apalah, ya. Lalu tidak ada yang buang sampah. Setuju? Iya, itulah kesepakatan kita saat pelajaran. Tidak ada yang izin ke WC, tidak ada yang buang sampah. Lalu sekarang kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Bisa? Bisa. Iya. Tepuk semangat. Berdiri. Tepuk semangat. 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 Ya, silahkan duduk. Minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Tentang peran? Tentang peran keluarga. Sekarang kita akan memasuki peran teman bagi perkembanganku. Dalam materi ini, tujuan pembelajarnya yaitu memahami peran keluarga. Di bab 3 ini memahami peran keluarga, peran teman, peran sekolah, dan peran gereja dalam mengembangkan dirinya serta mensyukurinya dengan berpartisipasi di dalamnya. Artinya melalui peran keluarga inilah kita, peran keluarga, peran teman, kita ikut berpartisipasi. Karena kita yakin kalian itu adalah punya keluarga, punya teman, dan punya gereja. Lalu sekarang mau tahu apa itu keluarga? Keluarga adalah yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu adalah
keluarga yang disebut dengan keluarga inti. Lalu teman. Teman itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu peran gereja. Gereja juga berperan. Gereja itu artinya orang-orang yang telah dibaptis. Orang yang telah dibaptis lalu disebutlah dengan gereja karena masuk ke dalam persekutuan keanggotaan gereja. Ya, sekarang kita kepada kegiatan inti, yaitu melakukan sebuah permainan. Permainannya berdua. Menjadi cermin satu orang satu orang yang bercermin. Artinya gerakannya sama. Ya. Sebelum selesai bercermin, pasangan yang sedang bercermin dapat menempelkan tangannya di cermin sehingga telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan teman yang menjadi cermin. Permainan dapat dilanjutkan dengan berganti peran. Artinya tadinya yang satu menjadi cermin, yang satunya menjadi bercermin. Dah, ganti peran sekarang. Mulai berganti peran. Kayak gerakan yang tadi. Berdiri, pilih salah satu dari kalian, pasangan yang bercermin tadi bergantian. Dah, silahkan duduk. Karena ini hanya sebuah permainan, lalu pertanyaannya, apa perasaan yang muncul saat bermain tadi? Lucu. Satu. Ada lagi? Lalu lucu katanya, apakah saat bermain kalian dapat berperan sebagai cermin secara baik? Tidak. Karena kalian mungkin tidak fokus dengan peran kalian. Iya. Di mana letak kesulitannya? Sulit meniru gaya teman yang bercermin. Iya. Atau ada lagi? Ada yang lain? Tidak. Apa makna dari permainan tadi? Maknanya adalah sadari diri sendiri. Oh, kita sadar. Setelah bercermin, seperti itulah aku. Ternyata aku adalah seperti yang dicermin. Artinya dengan bercermin kita mampu menyadari diri sendiri. Mampu melihat kekurangan dan kelebihan dari wajah dan sikap kita. Seperti itulah kita melalui bayangan dicermin. Lalu di sini yang Ibu minta di antara kalian salah satu mau bercerita pengalaman. Monica Agustina. Ya, cerita kamu seadanya. Cerita seadanya. Apa yang kamu rasa saat bermain? Kamu Angelo bisa? Ya, Angelo maju, Angelo. Ya, mulai Angelo cerita pengalaman kamu saat menjadi cermin dan saat bercermin. Kan kamu tadi berganti peran kan? Saat bercermin dan menjadi cermin. Sekarang kamu cerita pengalaman kamu saat bermain. 1, 2, 3 mulai.
Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Angelo. Ada lagi? Lalu sekarang kita membuat refleksi dan menulis alasan berteman, motivasi berteman, dan makna yang didapatkan dalam berteman. Buat di kertas ya. Nah, silakan dikerjakan dalam bentuk tabel. Alasan dan motivasi berteman. Makna yang kudapat saat berteman. Kamu enggak buat? Buat. Alasan dan motivasi berteman. Makna yang kudapatkan saat berteman. Sudah? Ya. Usah lama-lama. Semangat. Dorongan, motivasi adalah semangat yang menjadi semangat, yang menjadi penyemangat dalam berteman. Nah, itu motivasi. Semangat. Dorongan, motivasi adalah semangat yang menjadi semangat, yang menjadi penyemangat dalam berteman. Nah, itu motivasi. Untuk mendalami kitab suci, kalian berada dalam kelompok. Kelompok ibu bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang kelompok 1 mendalami kitab suci Sirah. Ini kitab kelompok 1 tadi ya. Sirah. Hanya 2 kitab suci. 2 kitab suci yang didalami. Sirah bab 6. Kelompok 1 dan kelompok 2. Pokoknya 1, 2. 1, 2. Ini nanti kitab suci yang satunya. Nanti ibu yang tentukan. Kitab suci yang kalian dalami. Ya. Yang ini, kelompok 1 ini mendalami kitab Sirah. Yang ini mendalami Injil Yohanes. Bukan kitab sucinya tadi ya. Yang ini mendalami kitab Sirah. Yang itu mendalami Injil Yohanes. Ingatkan. Yang sana mendalami kitab Sirah. Yang ini Injil Yohanes. Cari kitab sucinya. Selama 5 menit.
Pertanyaannya, sirak. Pertanyaannya tulis ajaran dalam perikop tersebut. Salah satu nulis, bagaimana ajaran dalam perikop tersebut tentang berteman dan bersahabat. Tentang berteman dan bersahabat. 1. Soalnya sama, bacaannya tadi yang beda. 2. Sikap mana saja yang perlu dikembangkan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Baik melalui pertemanan maupun persahabatan, sehingga membangun diri kita. Dalam kitab Sirak tadi pertanyaannya, yang Sirak ya, bagaimanakah ciri-ciri sahabat sejati menurut Sirak? Lalu yang Yohanes, menurut Sirak. Yang Yohanes tulis. Yang Yohanes ya. Apa yang diajarkan Yesus pada kita dalam Injil Yohanes? Bagaimanakah ciri-ciri sahabat sejati menurut Sirak? Lalu Injil Yohanes, apa yang diajarkan Yesus pada kita dalam Injil Yohanes itu? Yang selanjutnya pertanyaannya, apa saja hal konkret yang dapat dilakukan untuk menjadi teman yang baik dan sahabat sejati? Sehingga kalian dapat saling mengembangkan diri. Sehingga kalian dapat mengembangkan diri. Dah, silakan dijawab ya. Dah, kerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Antara kalian membaca hasil kerja kelompoknya atau presentasi. Presentasi dilakukan di dalam kelompoknya saja, hanya yang bertugas nanti berdiri. Ya, berdiri. Kamu mendalami Injil? Injil Yohanes tadi. Kristen kayak ini. Punya ibu. Sirak. Nah, ini bergantian. Cari. Kamu? Sirak juga. Sudah? Kenapa lama benar? Ini Yohanes. Yohanes. Apa? Yang mau ditanya? Iya. Mau lanjutan? Soalnya belum selesai. Yang nomor 1, bagaimana ajaran dalam perikop tersebut tentang berteman dan bersahabat? Isi lagi. Presentasi kepada kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Kelompok yang baca ya, berdiri. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Terus kelompok yang udah selesai lagi Ibu lihat tadi adalah kelompoknya Angelo.
Kelompok 2. Bacakan. Salah satu yang bertugas berdiri. Sudah? Ya, lanjut kelompok 4. Ya, kelompok kamu bacakan yang jadinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 6 yang dah siap. Silahkan, kelompok 6. Bacakan hasil tulisanmu. Itu tadi yang dilihat. Ya, baca ya. Satu orang yang berdiri yang bacakan. Udah. Hasil diskusinya dan presentasinya sudah selesai. Sekarang kita membuat kesimpulan. Dari permainan tadi. Permainan menjadi cermin dan bercermin itu artinya dengan menjadi cermin kita itu siap menjadi wadah untuk melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan saat kita bercermin. Dan motivasi berteman yang tugas dalam tabel tadi. Yang menjadi alasan dan motivasi kamu berteman pasti sudah, ya kamu sudah jelaskan melalui tugas pribadi tadi. Lalu maknanya dalam berteman juga kamu pasti sudah tahu. Apa makna dari berteman? Apa dalam berteman? Supaya maju, supaya berkembang. Apa yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Itu motivasi kita berteman. Maka tidak ada yang hidupnya menyendiri. Lalu pasti ada makna dari sebuah pertemanan. Apa maknanya? Makna yang kudapatkan dengan berteman. Aku menjadi orang yang berharga di mata teman. Aku menjadi orang yang tidak pemalu terhadap sesama teman. Kegiatan dan kebersamaan dengan teman yang kalian lakukan akan membantu mengalami proses pembentukan diri sebagai seorang pribadi yang lebih dewasa dan matang. Berteman dan bersahabat sungguh bermakna. Kehidupan dan perhatian seorang teman atau sahabat akan membangkitkan semangat hidup. Kita lebih bersemangat sehingga membuat hidup semakin berarti. Dengan berteman dan bersahabat kita menjadi lebih berarti. Kehadiran seorang teman dapat meringankan dan menjadi penghiburan
saat sedang mengalami kesedihan atau menderita. Teman itu menjadi penghibur saat kita menderita atau sedih. Dengan berteman dan bersahabat dapat tercipta ketika kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan yang baik dalam berteman dan bersahabat terjadi ketika mampu senantiasa sahabat sejati adalah sahabat yang sanggup bertahan dan setia mendampingi sahabatnya. Mengajarkan kepada kita agar saling mengasihi seperti halnya Tuhan telah mengasihi diri kita, berarti berkorban untuk sahabat-sahabatnya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan sahabatnya. Sekarang kita hening merenungkan hasil dari pelajaran yang kita terima hari ini. Merefleksikan dari hasil pelajaran yang kita terima hari ini. Kita tundukkan kepalanya, hening sejenak. Dalam keheningan ada pertanyaan. Apa hal yang aku syukuri dalam pengalamanku dalam berteman dan bersahabat? Kamu cari apa yang kamu syukuri dalam berteman dan bersahabat. Kamu syukuri yang kamu dapatkan dalam berteman dan bersahabat. Ajaran dan pandangan gereja yang telah meneguhkan dan mencerahkan diriku bertumbuh sebagai teman dan sahabat yang baik. Sikap yang perlu aku kembangkan sehingga berkembang menjadi teman dan sahabat yang baik. Lalu kamu tugasnya nanti di rumah buat sebuah doa sebagai ungkapan syukur atas teman yang baik. Sudah ya? Sekarang kita buat yel-yel tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Bagaimana? Bisa? Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Y. Yesus. Nah, gitu ya. Yesus. Bisa? Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Iya. Lalu sekarang kita akhiri kegiatan belajar kita dengan doa penutup. Kepada yang bertugas, mungkin doa penutup, diharapkan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan selama pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran yang kami terima bisa bermanfaat bagi masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapkan. Siapkan. Jadi salam.